tonggak ini jumlah nenek mama di lima kaum. Masing-masing wilayah adat tadi ada khatibnya, ada bilalnya, ada imamnya. Dan setiap Jumat itu yang bergilir mengisi. Iya. Latar belakang ada Muhammadiyah itu karena ada 3 faktor. Banyak hal tuh, tapi salah satu di antara TBC. Tahyul bid'ah khurafat. Jadi Muhammadiyah kata orang tidak menganut mazhab. Seluruh mazhab dihargai. Tapi hasilnya itu adalah tarjih. Bahkan dusun paling tua di Minangkabau ini ada di lima kaum. Kalau namanya yang saya pelajari Yusuf Sulaiman. Nama apa? Nama pendirinya masjid ini. Pendiri masjid ini? Ya. Karena kan bangunnya nggak pakai paku katanya kan, diplok-plokin aja semuanya kan, nggak pakai paku nih, Begitu. masuk slot-slotnya gitu kan. Nah, itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semua, balik lagi bersama saya Faskur Rusemi. Nah, hari ini kita beruntung banget kehadiran para tokoh-tokoh agama, tokoh adat hadir di samping saya. Ini ada Buya. Kalau ketek banamu gadang bagala menyebut galanya tuh Buya Juliasman. Buya Juliasman. Iya. Tapi kalau gala adeknya Buya Sultan Rajonang Gadang. Sultan Rajonang Gadang. Itu kelebihan orang Minangkabau, bro. Kita punya nama 2. Nah, satu lagi beliau ketuakan itu Ya, ketuakan kerapatan Nagari Lima Kaum. Lima Kaum. Datuk Majo Lelo. Datuk Majo Lelo. Yusmar Latif. Nama asli Yusman Latif. Yusmar Latif Datuk Majolelo. Purnawirawan. Purnawirawan. Jadi kita kebetulan nih lagi di sebuah situs yang memang bersejarah. Iya. Tapi kurang tercatat sejarahnya. Iya tuh. Iya, benar. Sejarahnya kurang tercatat. Ini tadi pagi Ambo subuh berjamaah di sini tuh. Di Siko. Alhamdulillah. Jadi kita lihat pas awal kita datang ke sini, keren nih masjid ini. Sama Fadli kan, sama wali nagari yang baru nih. Kemanakan ya? Kemanakan. Datang sini lihat ini tonggak-tonggaknya, katanya di sini tonggak-tonggaknya ini mencerminkan apa nih? Tuh. Mencerminkan jumlah nenek mama di Nagari Lima Kaum. Oke. Begitu juga pintu-pintu ini mencerminkan jumlah suku di Lima Kaum. Ya. Jadi 5 kaum ada 28 suku, maka jendela ini 28 nih. Oh, 28 jendela. Nah, 28 di suku. 5 kaum. Ada suku Kumbang situ di Siko Datuk? Enggak Nggak ada. ada. Oh, kalau Datuk Anjolelo Piliang. Nah, Piliang. Babako tuh berarti kan. Nah, Piliang. Ada jendelanya berarti Piliang gitu ya. 28 suku. Terkait dengan pertanyaan tadi, tonggak ini jumlah nenek mama di 5 kaum. Jumlah nenek mama ya. Nah, datuk tadi. Yo. Iya, Datuk. Yo. Jumlah datuk di 5 kaum. 28 kali empe Yo. jini tadi. Ya. 28 kali ampe ya. Nah, 102 lena Atau enggak ya? ditambah Iya. adik selingkah nagari, Heeh. aduh nenek mama nan balimo. Oke. Berarti lah 7 balik. Tonggaknya. Iya. Jumlah tonggaknya 107 boleh. Itu sejarahnya jumlah tiang tonggak-tonggak itu sejumlah nenek mama di 5 kaum. Jadi ada 117 tonggak nih. Ya, kalau sejarahnya coba di Agak berkurang sekarang kali mungkin ya? sampai keluar mungkin. Oh, sampai keluar. Ya. Bukan tonggak yang Kayu-kayunya besar. aja berarti kan. Coba itu kalau di sini melambangkan memang bahwa antara adat sama sara itu betul-betul saling mendukung. Menyatu. Iya. Yang di dalam Adat besar di sarak-sarak maksudnya kita Allah. petata adatnya itu Sultan Pemuncak Mati Terambau, Urang Kapara Mambau Ladiang, Luko Laka
luko lapau kaduonyo. Ya. Antaro ade jo sara di Minangkabau ibarat awu dengan tabiang sanda basanda kaduonyo. Oke. Nah di situ nampak kok. Mungkin Lima saja, pakai lima bahasa tahun. Indonesia Dato, biar orang di Jakarta bisa mengerti juga kan. Kita mau Iya. siapa tahu ini bisa didengar orang Jakarta kan. Jadi petua tadi antara ade jo sara di Minangkabau ini saling mendukung. Iya. Harus sejalan sanda basanda tadi. Sandar bersandar. Nah, di adat Selingkah Negari Ilmu Kaum ini dilambangkan di masjid ini. Oke. Pintu tadi dari adat, Iya. tiang dari itu. Yang mengisi kegiatan setiap hari Jumat itu bergantian itu dari 5 wilayah adat di 5 kaum. Iya. 5 kaum ini 5 wilayah adat. Oke. Yang pertama dari Peliang Iya. itu ada yang dituakan Datuk Tanaro. Datuk Tanaro. Kuburajo yang dituakan Datuk Bandaru Nengkuning atau orang mengatakan juga sebagian Datuk Rajo Malano. Ini mama 65. Di Kuburajo udah. Terus di Balai Labua ada Datuk Rajo Nan Khatib. Ada di kampung di sana Amboko di Kotogadi. Ada Datuk Rajo Malano. Koto Gadi. Rajo Pengulu, yo Kotogadi. Koto Gadi. Jorong. Jangan dirubah-rubah jadi Koto Gadis, Kota Gadis. Koto Gadi aja lah. Yo Kotogadi. Gitu ya. Jadi kita lestarikan budaya itu kita. Minang tuh, Iya. Kotogadi. Nggak bisa disamain dengan gadis. Ini saya protes nih sama Pemda nanti ya. Semua yang dibahasakan Indonesia kan balikin dong. Nggak ke bisa, Minang cocok lagi. dia. Ya. Yang terakhir ada namanya Tigo Topian. Nah, itu ada Datuk Basa di situ. Masing-masing wilayah adat tadi ada khatibnya, ada bilalnya, ada imamnya. Dan setiap Jumat itu yang bergilir mengisi, Iya. menyatu dia di masjid. Pantas ini. apa Buya? Ayanda jadi pantas di sini tadi pagi kita subuhnya tuh kunut. Saya bingung. Loh, bukannya di sini Muhammadiyah. Kok kunut nih? Saya bingung nih. Ya kita menyesuaikan juga karena Nabi pun pernah kunut pernah enggak kan ya? Iya, iya. Akhirnya kita menyesuaikan walaupun kita Muhammadiyah tapi akhirnya. Itu gimana tuh Buya? Begini, tentang kunut, kalau dulunya waktu ada pembaruan di sini tidak dipakai kunut, Oke. tapi yang di 5 kaum ini hikmah tadi disampaikan oleh Pak Datuk, tonggak tentang jumlah datuk, pintu tentang suku. Kemudian suku itu ada di berkelima sehingga masjid ini alat pemersatu. Ya. Dari fisik bisa dilihat waktu ratusan tahun bagaimana mengangkat tonggak-tonggak ini kalau tidak bersatu. Termasuk operasional ibadah di sini juga bersatu. Masing 5 tadi. Kemudian dalam beribadah, karena di sampinglah akrohafidin agama tidak ada paksaan, di Muhammadiyah memang hasil tarjihnya itu kunut tuh ada tapi tidak waktu sholat subuh, hanya sesaat saat tertentu. Pembaharuan di sini dulu ada angkuya asin sehingga lapangan dulu tidak di lapangan khotbah raya, sholat hari raya, tapi di bawah itu pembaharuan kan tersebut oleh orang Muhammadiyah itu pembaharuan. Latar belakang ada Muhammadiyah itu karena ada 3 faktor, banyak hal tuh, tapi salah satu di antara TBC, tahyul bid'ah khurafat. Untuk kemurnian itu maka Kiai Haji Dahlan tahun 1912. Jadi Muhammadiyah kata orang tidak menganut mazhab, seluruh mazhab dihargai, tapi hasilnya itu adalah tarjih. Ya. Mazhab ini, sehingga mazhab itu dihargai semua. Kalau bermazhab kita kadang-kadang nak tiri nak kandung. Di Muhammadiyah itu majelis tarjih Muhammadiyah. Termasuk hasil tarjih itu kunut itu tidak ada. Kenapa di sini ada? Karena penghargaan. Siapa yang dominan? Kalau dominan imamnya itulah tidak ribut. Dulunya itu
sewaktu saya pimpinan daerah Muhammadiyah, waktu pengurus masjid, boleh dikatakan tidak ada itu. Tapi tetap karena bersatu hargai, dihargai orang pakai kunut. Kalau ada jamaahnya yang di Muhammadiyah biasanya dia tidak ikut begini. Tapi kalau dia yang jadi imam, contohnya Pak Hairul Anwar jadi imam, dia kader Muhammadiyah, dia tidak pakai kunut. Kalau dia imamnya itu dia zikir pun dalam Al-Quran kan karena kader Muhammadiyah. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu tetap, bahkan itu diutamakan. Bukan tidak berdoa, tapi masing-masing doa itu berbeda. Itu di masjid kita terwujud. Siapa imamnya, termasuk Jumat, ada dikeraskan basmalah, ada yang tidak, tapi tidak ribut. Karena masjid ini alat pemersatu. Walaupun dia pergi ke Mekah tidak terdengar, tidak dikuatkan basmalah, ada satu buya, saya tidak sebutkan. Kembali dari Mekah, dia basmalahnya tidak dikeraskan lagi. Karena di Mekah dilunakkan, disirkan. Jadi tentang yang tadi, Muhammadiyah menyikapi secara objektif dan positif. Muhammadiyah hanya berprinsip, kalau ada larangan, memang tegas. Kalau ada suruhan, memang tegas. Kalau khilafiyah, tergantung kepada, ini prinsip Muhammadiyah. Nah, di sini bergelombang. Ini nikmatnya kan beragama. Kalau si A jadi imamnya, si B, tapi tetap menghargai. Sering tanya sama tuh bagaimana. Kadang-kadang saya bijak. Menurut Bapak bagaimana? Yang saya terima begini, Bapak betul. Tapi Buya mengajarkan sama betul. Tapi itu tidak salah. Pak Hamka pernah berjamaah. Oh, itu Muhammadiyah. Tidak mempinalti. Istilahnya memahami, tidak dipertentangkan. Dan juga tidak menjudge. Ya, menjudge tadi. Itu yang Muhammadiyah. Apalagi masjid kita ini masjid pemersatu segala, baik segi adat, segi agama. Itu tanggapan di segi yang tadi. Nah, kalau di segi sejarah Muhammadiyah, mungkin sekilas info. Nantilah sekarang. Sejarahnya gimana, Dok? Sejarah yang di tanah datar ini? Kalau tanah datar ini sekilas saja ya. Tahun 1926 itu di Simabur oleh beberapa orang tokoh, salah satunya A.M. Burhani. Setelah di Simabur, karena orang membawa pada umumnya adalah orang dagang dan orang agama, perkembangan itu setelah 5 kaum seterusnya. Kemudian berdirilah cabang, beberapa cabang. Tahun 1927 berdiri PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian SK dari pusat turun tahun 1931 pengakuan secara legalitas. Kalau untuk Sumatera Barat terutamanya di Maninjau dulu tahun 1925. Terutamanya besarnya di situ basisnya. Di Maninjau dan berkembang. Kemudian potret Muhammadiyah di tanah datar itu, kalau periode pimpinannya sudah yang ke-14 sekarang. Saya ke-13 pernah jadi ketua PDM, dan periode 11 juga saya ketua PDM. Terdiri dari 9 cabang, 56 ranting. Ortom ada 7, ortom khususnya Aisyah. Kemudian yang gadis-gadisnya itu Naisyatul Aisyah. Yang pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Hizbul Watan. Ke-7 itu aktif di tanah datar.
dengan kekuatan amal usaha TK 21 buah, SD 1 buah SD Di di Tanah Simabur, Datar ya satu, tapi termasuk 5 besar baik kualitas maupun kuantitas murid, menolak murid di Simabur. Kemudian SMA 1, SMK 1, Sanawiyah 6, Aliyah 2, itu amal usaha. Masjid ada 4, musolah ada 12, tanah ada 64 porsil tanah. Itu potret pimpinan daerah Muhammadiyah Tanah Datar. Hari ini 2 musyawarah cabang Sungai Tarap dilaksanakan hari ini, juga dihadiri Pak Bupati yang mewakili tadi Kabak Kesra. Kemudian muscap di Barula Tanjung Alam muscap. Jadi tinggal lagi 2 muscap. Sesuai dengan surat edaran harusnya bulan Agustus kemarin itu selesai muscap se-Indonesia, tapi pelaksanaannya masih belum. Itulah potret Muhammadiyah Tanah Datar. Yang memimpin pimpinan daerah Muhammadiyah itu bervariasi. Ada pernah jadi sekda di Parepare, orang Sumane, jadi pimpinan daerah Mahaludin Yatim. Ada pernah dari kepala sekolah dan anggota DPR. Ada dari orang bisnis mata, dan hari ini yang pimpinan daerah itu Dr. Irman MPD, dosen UIN, dan sekretarisnya bekas pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, Dery, juga pimpinan BIN. Sementara pimpinan daerah Aisyahnya Ibu Des, dulu anggota. Kami terakhir kemarin hasil musda. Kira-kira kalau Muhammadiyah Tanah Datar sampainya, misalnya bukan ajaran apa bahasa kita ya, Buya ya. Sampainya akhirnya para buya-buya yang datang ke Tanah Datar ini kira-kira sekitar tahun berapa, Buya? Ajaran Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah ajarannya 1926. Sudah ada wirid-wirid di Tanah Datar, tapi tempatnya Simabur pertama. Simabur ya? Simabur. Kemudian tidak lama sesudah itu yang dulu juga masuk Barula. Barula ya? Barula. Itu sekitar abad 20 juga masih ya? Abad ya. Jadi kurang lebih belasan tahun di apa namanya tadi di Jogja sampai ke sini sekitar 1925, untuk Tanah Datar 1926. Yang di Maninjau itu 920, bukunya ada itu. Iya, Tapi iya, iya. Nah, ini Datuk, kalau bicara tadi kan berarti Muhammadiyah itu sampai di sini kan sebenarnya sekitar abad 20, tahun 1926 tadi. Dulu itu di sini gimana tuh? Ini kok Mas Haji sejarah, kamu, ya kan? Sekitar, ya memang belum ada hitungan yang pasti ya, belum ada riset yang pasti, sekitar 200-300 tahun yang lalu itu ya. Ya, diperkirakan kan itu berdirinya masjid ini. Dulu tuh gimana? Karena Tanah Datar ini apalagi kalau kita bilang Nagari Limo Kaum ini kan termasuk salah satu pusat peradaban budaya. Betul. Minangkabau ya. Pusik Jalo Kumpulan Ikan. Iya, Nagari Tuo. Bahkan dusun paling tua di Minangkabau ini ada di Lima Kaum. Itu dusun Tuo. Batu Batikam itu Yo. dusun Tuo. Di depan rumah Fadli itu kan? Ya, betul. Depannya kan? Rumah Fadli. Iya, iya. Betul. Betul. Iya. Itu dusun Tuo itu. Sejarah awalnya. Kalau misalnya ini memang masjid yang sudah cukup lama, bagaimana cara gini? Kita pusat peradaban sini. Iya. Otomatis orang Minang ini terkenal dengan pergerakan. Banyak pergerakan-pergerakan nih kan, biasanya berkumpul di Mas Haji. Ya. Benar ya? Biasanya kan karakter kita tuh pusat pergerakan kita di Mas Haji, pergerakan-pergerakan Islam, pergerakan apapun itu. Jangan-jangan dulu pada saat zaman pra kemerdekaan juga pergerakan disusun skenario rencana semua segala macam itu di Mas Haji kan. Setelah selesai sembahyang subuh berjamaah, rapat Wak, Wak menghadapi Belanda misalnya, gitu kan. Tang gitu kan. Itu gimana tuh? Ada hal yang uniknya.
Ya kalau dari katakanlah yang disampaikan oleh tokoh kita tadi, ini pusat lambang kesatuan persatuan. Iya. Memang berdirinya itu dengan kekuatan gotong royong ini masjid kita ini. Iya. Ada orang tua kita dulu yang sangat amat punya semangat dan punya kelebihan lah. Kalau kita review ke belakang, tonggak tuwo itu diambil di Rimbo Ulayat 5 kaum, Tengah. ditunjuk oleh dia, ini ambil, dipotong, dibawa ke sini secara gotong royong. Dan ditarik itu sungsang itu, pucuknya yang ditarik itu. Sejarah kekuatan persatuan tadi. Nanti kalau ada nyangkut dia naik tuh ke kayu itu. Nah, itu Pada masa lalu itu tonggak ya. tua itu. Iya, iya, Kalau iya. mungkin itu maksud. Tonggaknya yang itu ya. Ya, tonggak Yang tua. besar itu? Ya, tonggak tua. Ini kan itu. dia naik ke atas ini katanya kelihatan Danau Singkara ya dari atas itu ya. Ya, Ya, sejarah. itu ya. Ya, Jaya. Naik ke atas kelihatan tuh Danau Singkara ya, gitu ya. itu. Oke. Nah, namanya Tuanku Buyu, kalau apa kita bilang Tuanku Kerame. Tuanku Kerame. Sudah itu Dengan kalau kekuatan secara Kerame apa, bisa membawa. namanya itu Yusuf Sulaiman, Tuanku Buyu, Tuanku Kerame. Apanya tuh? Nama apanya? Nah, oh, kalau di Minang ini kan banyak dengan istilah gelar-gelar apa. Kalau namanya yang saya pelajari Yusuf Sulaiman. Nama apa? Nama pendirinya masjid ini. Pendiri masjid ini. Ya, Yusuf Sulaiman. Yusuf Tapi di Sulaiman. kita tinggalnya di Buyu, Iya. kampungnya. Kampungnya. Nah, kampungnya Buyu. Tapi Bukan dia- asli sini. Ya, Ya dekat Lebih dari dekat di sini. sini. Oke. Dekat dari sini. Warga sini. Ini kebetulan. Masih nagari ini ya. Ya, Iya. kebetulan berdirinya ini di batas 3 jorong ini. ya. Oh, gitu. gitu. Ada ke situ kita tinggal tadi jorong 3 tumpu. 3 tumpuk. Ya. Bawah sedikit Kuburajo itu. Mm-mm. Sini Nah, Balai sini Labu. Balai Labu. Nah, di 3. Nah, jadi di segitiga itu dia kebetulan di Balai Labu atau Tuanku Buyu itu. Nah, dia ya percaya atau enggak disebut Tuanku Kerame tuh. Dalam artian ya mungkin orang lama kalau musim bercocok tanam, musim padi, ada pianggang, ada hama segala macam. Dulu di makamnya itu ditaruh air, ditaruh besok pagi itu dikatakan Tuanku Keramai. Keramai tadi kan gitu. Iya. Nah, itulah peninggalan sejarah yang kita tahu. Iya, iya. Sejarah berdirinya Tuanku. Masih ada makamnya sekarang. Masih. Di sekitar masjid dong. Enggak, Hah? Buyu. yang Buyu itu. Oh. Tapi pembangunan masjid yang korban di masjid ini ada yang dimakamkan di sini. Korban Oh. di depan. Pada saat membangun ada. Oh, oke. Karena ini kan bangunnya nggak pakai paku katanya kan, diplok-plokin aja semuanya kan, nggak pakai paku nih, Ah, begitu. masuk slot-slotnya gitu kan. Nah, itu Ya, sejarah ya. berdirinya. Makamnya begini masih. Menarik memang. Jadi Vasco ini sengaja memang ini ya, Datuk ya. Vasco agenda pulang kampung gini kok banyak sekali ingin menggali lebih dalam lah Iya, tentang budaya-budaya Minangkabau, tentang dunia keislaman di Sumatera Barat, di Minang, tanah Minang ya. Ini mudah-mudahan banyak manfaat ya buat kita semua, bukan Ya, cuma sekedar buat gue pribadi. Jadi buat teman-teman juga, apalagi mungkin yang di rantau atau mungkin orang yang bukan orang Minang biar tahu seperti apa adat budaya di kampung gua. Benar. Betul ya? Iya. Betul. Ada ini nggak tuh? Apa mungkin yang menarik lagi mungkin perlu kita generasi muda tahu? Ya, terutama yang terkait dengan adat tadi. Ya. Adat Selingkah Nagari di Minangkabau ini adanya gabungan antara nenek mama sampai jini, jo jini nanampe. Nah, jini nanampe itu adanya di Sarak. Iya. Bilal, Khatib, Iya. Imam, sama si yang ku kali orang ya. Iya. Nah, itu. Apa tuh Datuk? Jelasin dulu bahasa Indonesia biar teman-teman tahu juga. Kalau imam kan udah jelas ini. Iya. Imam yang memimpin. Khatib. Khatib yang memberi ceramah. Bar. Bilal
Azan. Itu yang terkait dengan azan. Nah, yang mengurus di bawah kepentingan di kaum itu tadi ada angkompe, angkokali itu. Nah itu jini nanompe tadi tuh. Kalau di Pariaman lebih ke mana mau Pariaman yang angkompe lah. Labai. Labai. Labai kalau di Pariaman. Iya. Atau di Jakarta marbot gitu nggak? Bukan. Beda lagi. Enggak. Beda. Marbot adanya cuma di masjid. Oke. Kalau labai itu adanya setiap kaum tadi. Oh. Ya. Ada kemalangan segala macam tuh. Dia tanggung jawab. Ayah ada yang meninggal. Oke. Dia tanggung jawab. Oke. Mengurus jenazah Oke. tadi. Oke. Gompe kalau di kami Iya. 5 kaum. Iya. Unik. Saya menarik. tambahkan sedikit Nah, ya. Bu, ya. ditambahkan. Jadi masjid kita ini tadi kita sampaikan alat pemersatu dalam segala aspek, sekaligus memperkokoh adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak bakato adat pemakai. Itu operasional di lapangan masjid ini nomor 1. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Datuk, ada imam, ada khatib, ada bilal, dan angkompe tadi maksudnya itu pembantu yang tadi di bidang agama dan adat. Kalau meninggal seseorang ada 4 yang sesuai dengan agama fardu ain, fardu kifayah. Mulai dari memandikan secara syar'i, mengapani secara syar'i, menyolatkan dan menguburkan, itu maka dinamakan angkompe. Sekaligus angkompe itu kalau ada hari-hari besar untuk bisa doa segala macam, di pembantu dari yang tadi sampai jini. Justru itu berfungsi yang berpatokan yang tadi. Adapun posisi Muhammadiyah, saya pesan. Waktu itu kan Muhammadiyah belum lahir. Waktu masjid sudah ada, Muhammadiyah belum lahir. Bahkan Muhammadiyah lahir 1912. Kemudian ke Sumatera Barat 125, ke Tanah Datar 26, SK legalitasnya tahun 1931. Itu yang SK dari pusat. Itu. Kemudian dulu demi pemersatu ini masjid belum boleh satupun dulu deh. Buya Safi Marif yang buat pada saat itu ya? Sumatera Timur itu kan? Ya, Sumatera Timur. Ya Pak, Buya Safi Ma'arif tuh besar sekolahnya di Muhammadiyah. Junjung. Tanjung Bonai. Orang-orang Kumani, Safi Ma'arif, orang Solo Tanjung, besarnya di Lintau di pendidikan mu'alimin Muhammadiyah. Lintau kita ini. Di situ dididik dia. Jadi kalau pulang dia datang. Di situ dididik, dibesarkan. Sama itu pergi ke Jogja, sekolah di Jogja, kuliah di Jogja. Itu sejarah Pak Safi Ma'arif. Pak Malik Ahmad juga pendiri itu di Sumanik, dibesarkan juga di Jakarta. Kembali pada 5 kaum tadi, jadi betul-betul alat pemersatu ini yang sumbernya tadi adat basandi syarak basandi kitabullah. 5 kaum. Ya, 5 5 kaum. Dengan catatan adapun yang budaya terbawa oleh asing tidak dipermasalahkan. Contoh mau berdoa pakai kumayan. Tidak Umayyad, dipermasalahkan. apa Umayyad? Pakai kumayan namanya. Tasbih. Bukan. Ada yang harum. Menyan. Harum dia. Dulu kita kecil-kecil. Dulu. Buka doa itu menyan dari batang kayu itu. Oh, iya. Lengkap. Dibakar dia asap. Iya. Wangi. Iya. Itu. Iya. Nah, di Saudi kan juga masih pakai itu kok, wangi-wangiannya kan enak. Tapi wangi-wangiannya tuh khusus, kalau wangian di situ kan asal wangi, banyak minyak harum pun boleh kan. Iya. Nah, kalau ini Kayu-kayu itu loh, Pak. Out kalau di Saudi kan enak tuh wanginya tuh. Jadi, kayu bakar ini dibakar. Secara umum pembaharu itu Muhammadiyah. Oke. Termasuk yang bid'ah itu secara umum, tapi tidak dilihatkan Muhammadiyahnya. Terus itu. Di Pak Datuk, harapan kita sungguh selama ini yang mengkaji itu mudah-mudahan adat bersini syarak basandi kitabullah akan diwiridkan, dirutinkan nanti insya Allah, menggali sejarah masjid, sejarah adat segala macam. Dan buku-buku adat banyak juga yang terbit kadang-kadang sesuai dengan selera yang mengeluarkan. Tapi yang sesungguhnya ada di Pak Datuk
Sehingga seluruh pemangku kepercayaan ini memiliki 3 hal. Memiliki kemampuan adat, termasuk wali nagari itu kriteria yang disampaikan adalah mempunyai kemampuan agama, adat, dan intelektual. Karena tokoh tadi. Karena tanpa ilmu, tanpa agama, tanpa adat, pincang. 3. Itu ide Pak Datuk dan sudah dirancang melalui wali nagari terpilih. Mudah-mudahan hal ini terwujud. Kenapa? Adat itu kalau tidak digali juga sesuai dengan kondisi kadang-kadang bisa hilang. Bisa luntur. Bisa luntur. Nah, ini di Pak Datuk, walaupun lama di Jakarta, sekolah di Jakarta, sudah perwira, tapi sekarang di kampung. Kalau saya memang di kampung terus, sampai S2 di kampung. Saya pernah jadi ketua pengurus masjid. Tapi saya rasakan kelemahan-kelemahan itu, mungkin solusi sama Pak Datuk tidak ada. Ya. Itu tambahan sih. Kalau ketuakan sama wali nagari bersatu, rapi lah. Ya. Insya Allah. Kalau ketuakan sama wali ini kompak, harusnya rapi nagari harusnya. Insya Allah. Biasa gitu kan ya? Iya, Itu tuh ya. insya Allah. Betul. Gini, Gimana cara misalnya wali nagari juga menghormati ketuakannya dan Iya, sebaliknya gitu. Saling mengisi. seharusnya kalau Saling memang mengisi. ada Kolaborasi. istilah kembali ke nagari, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyatu tungku nanti gue sejarangan Iya. secara adat. Di dalam administrasi pemerintahan ada KAN, ada wali nagari, ada BPRN, ini Iya. harus menyatu. Nah, itu. Ya, terima kasih banyak ya, Datuk ya, Sama Buya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, bukan buat cuma gua doang. Ya, bagi ada kawan-kawan yang memang daerahnya khusus di Sumatera Barat menarik, tulis di komentar. Siapa tahu kita samperin nanti, kita gali lagi sejarah, budaya. Pokoknya kita lestarikan budaya adat Minangkabau kita ini. Kalau bukan kita yang bangga sama budaya kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Asko. Buya. Semoga sukses perjuangan.